Apa judulnya Bapak Ibu? Tanpa anugerah tidak ada berkat. Jadi hanya ketika anugerah adalah, maka berkat ada. Kenapa bisa demikian? Karena anugerah itu bukan doktrin, anugerah itu bukan pengajaran, tapi anugerah itu adalah pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus ini sudah tergambar, sudah terlihat, itu adalah pada perjanjian lama, pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada kisah Yusuf dengan Benjamin, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat ayatnya. Kejadian 43 ayat 4. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Jadi syarat untuk dapat bahan makanan di Mesir adalah harus ada Benjamin. Benjamin itu gambaran anugerah. Karena itulah juga bagi kita, ini menjadi gambaran ketika kita hidup dalam anugerah lah, berkat Tuhan kita bisa alami dalam kehidupan. Kenapa bisa demikian? Karena anugerah itu adalah pribadi Yesus. Di dalam Yesus ada semua berkat. Di dalam Yesus ada semua berkat, Bapak Ibu. Ya, ini misalkan salib di dalam Yesus, Bapak Ibu. Di dalam Yesus ada semua berkat. Salah pingin apa? Keselamatan, dalam Yesus ada keselamatan. Berapa Ibu? Saudara pingin apa? Kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Oleh bilurnya kita sembuh. Berapa Ibu? Saudara butuh apa? Kelepasan. Oleh darahnya kita dilepaskan dari segala dosa dan segala ikatan setan. Berapa Ibu? Jadi dalam Yesus ada semua. Butuh jodoh? Di dalam Yesus juga banyak stok jodoh, Bapak Ibu. Jadi saudara gak perlu khawatir kekurangan cowok atau kekurangan cewek, Bapak Ibu. Enggak. Di dalam Yesus ada semua. Haleluya. Dulu saya sempat juga, Bapak Ibu, enggak dapat istri gitu Pak, sampai usia 35 tahun. Sampai akhirnya pernah Pak Fahri sampai iseng gitu Pak, berkata kepada saya, "Ya Ri, kalau nggak dapat gadis ya janda juga banyak Ri." Pekerja. Nah itu di Surabaya ada janda Pak Ibu. Ada berapa janda? Iya, nggak dapat ya. Ya mungkin rezekinya kamu janda kan. Karena saya juga dulu, kata Bapak gitu, saya juga dulu punya pikiran. Iya, saya ingin menolong janda-janda yang punya anak, ya yang single parent gitu. Saya ingin menikahi mereka supaya keluarganya terjamin, nah gitu Pak Ibu. Nah mungkin kamu yang jadinya kayak gitu Bapak. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jodoh bagi saya. Dan itu tanpa usaha. Jadi pendeta-pendeta yang lain itu yang berusaha untuk saya Bapak Ibu. Jadi pada saat itu ring satunya Bapak Rehaji itu Bapak Ibu, itu yang berusaha untuk saya. Seperti saat itu ada pendeta Ivan, pendeta Denny, pendeta Dolop, pendeta siapa lagi itu? Oh yang Simeon Yunus yang udah meninggal Bapak Ibu. Ya itu kan ring satunya Bapak itu Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi comblangnya saya. Jadi tim suksesnya saya Bapak Ibu. Jadi saya sama sekali tidak berusaha untuk nyari. Mereka yang sibuk sendiri. Karena itu juga bagi kita Bapak Ibu. Saudara apapun kebutuhan saudara, bahkan juga punya keturunan, saudara percaya saja kepada Tuhan Yesus. Yesus bisa menyediakan semuanya. Amin Bapak Ibu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Karena itu cari Yesus dapat semua. Karena itulah saudara gak perlu khawatir. Dapatkan Yesus maka dapat semua. Itulah sebabnya Yesus juga berkata begini, Maria telah memilih bagian yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maksudnya Yesus siapa satu saja yang perlu? Yaitu Yesus. Karena ketika kita dapat Yesus dapat semua. Karena di dalam Yesus ada semua. Matius 6 ayat 33 juga berkata demikian, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa itu maksudnya? Cari Yesus. Maka semua ditambahkan. Sebenarnya gak pasti ditambahkan Bapak Ibu. Harusnya semua didapatkan. Kenapa? Di dalam Yesus ada semua. Benar? Kalau ditambahkan seakan-akan semua itu dari luar masuk gitu. Padahal di dalam Yesus itu adalah semua. Amin, Bapak Ibu. Nah, karena itulah nggak perlu khawatir. Ya, ketika kita dapatkan Yesus, dapat anugerahnya, maka semua kebutuhan kita pasti kita dapatkan. Amin, Bapak Ibu. Nah, dalam perjanjian lama, generasi Benyamin inilah menjadi gambaran generasi akhir zaman, generasi anugerah, Bapak Ibu. Dan kitalah sekarang. Itulah sebabnya pada saat saudara-saudara Yusuf datang kembali ke Mesir dan mereka sudah datang membawa Benjamin, adik bungsu mereka Bapak Ibu. Pada saat Yusuf melihat itu, wah, Yusuf berkata, sini, bawa adikmu kepadaku. Dan ketika Yusuf sudah dekat dengan Benjamin, dan Yusuf berkata kepada Benjamin, dia berkata, Allah penuh anugerah kepadamu anakku. Haleluya. Jadi hanya kepada Benjamin lah Yusuf berkata, engkau penuh anugerah. Jadi penuh anugerah Allah Bapak Ibu. Semula nama Benjamin itu bukan Benjamin. Ya, Benjamin itu nama sebelumnya adalah Ben-Oni. Nah, namanya Rahel. Pada saat Benjamin ini dilahirkan Bapak Ibu, demikian menderita Rahelnya, demikian kesakitan dan berujung kepada kematian Rahel kemudian Bapak Ibu. Tapi sebelum Rahelnya itu mati, sempat memberi nama bayinya, dan nama bayinya adalah Ben-Oni. Karena pada saat dia melahirkannya, dia sangat menderita. Jadi Ben-Oni itu artinya adalah anak penderitaan. Ben artinya anak. Itu sama dengan bin atau binti. Jadi Ben itu artinya anak atau putra. Oni artinya penderitaan. Jadi Ben-Oni anak penderitaan. Karena pada saat dilahirkan oleh Rahel, dia sangat menderita. Dan kemudian tak lama kemudian mati. Mirip-mirip dengan Ben-Oni adalah Bet
Betani. Tapi jangan saudara bawa keluar lah. Pokoknya ini pemahaman saudara. Betani, bet itu terdiri dari dua kata, bet dan ani, atau bet dan oni, itu sama Bapak Ibu. Bet artinya rumah, ani atau oni artinya penderitaan. Jadi Betani artinya rumah penderitaan Bapak Ibu. Itu artinya, bukan ngarang, itu memang arti bahasa aslinya. Jadi Betani itu rumah penderitaan. Nah, ketika Rahel mati, Yakub kemudian merubah nama anaknya ini, bayinya ini, bukan lagi Ben Oni, tapi menjadi Benjamin. Benjamin artinya anak tangan kanan, anak yang dikasih, anak yang berkenan, bukan lagi anak penderitaan. Dan ini sebenarnya gambaran kehidupan kita. Sebelum kita di dalam Yesus, sebelum Yesus menebus kita, setiap kita adalah Ben Oni. Akibat dosa, akibat kutuk, kita menderita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus merubah kita, sehingga setiap kita menjadi generasi Benjamin, generasi tangan kanan, generasi yang memenang, generasi yang diberkati, generasi yang berkenan kepada Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Tangan kanan itu artinya dipercaya, yang berkenan. Sama seperti saudara juga. Oh, itu orang itu tangan kanannya bos. Apa arti tangan kanan bos? Dia ini dipercaya oleh bos. Iya, dia dikasih oleh bos, dia diandalkan bos. Ah, itu. Sama juga dengan kita. Kita tangan kanannya Allah, kita dikasih Allah, kita diandalkan oleh Allah, kita diberkati Allah. Ah, semula apa? Kita Ben Oni, kita penderitaan akibat dosa dan kutuk. Amin. Tapi ketika kita percaya ke Yesus, Yesus merubahkan kita sehingga kita menjadi Benjamin, menjadi anak tangan kanan. Dan Benjamin itu benar-benar gambaran anugerah. Karena benar ketika di hadapan Yusuf dia diberkati 5 kali lipat. Pada saat Benjamin dan saudara-saudaranya ini makan Bapak Ibu, Yusuf memberikan makanan 5 kali lipat kepada Benjamin, sedangkan saudara-saudaranya lainnya satu porsi Bapak Ibu. Itu menandakan apa? Ini benar-benar generasi Benjamin, generasi yang diberkati. Bahkan ketika juga mereka kemudian disuruh untuk menjemput bapak mereka Yakub Bapak Ibu di padang gurun, diperlengkapi. Ya Bapak Ibu, ya saudara-saudara lain diberikan Yusuf 1 baju pesalin, sedangkan Benjamin dikasih 5, bahkan ditambahkan lagi 3 keping perak. Jadi luar biasa. Dan kita adalah generasi Benjamin, maka kita juga menjadi diberkati 5 kali lipat. Dan saya mengucap syukur, saya bukan hanya mengkorbankan anugerah, tapi sebenarnya kehidupan saya juga mengalami anugerah. Semula, sebelum saya jadi pendeta, saya itu engineer. Karena itulah nama saya ada gelar insinyurnya. Itu insinyur beneran Bapak Ibu, bukan abal-abal itu. Alias saya dari ITB dulu, insinyur, engineering saya. Jadi 10 tahun saya kerja di satu industri, insinyurnya saya. Amin Bapak Ibu ya. Setelah 10 tahun, saya kemudian keluar karena saya pikir panggilan saya bukan sebagai engineer, panggilan saya jadi pendeta. Itulah sebabnya kemudian saya gabung sama Pak Paregi, dan itu Tuhan membukakan jalan sehingga saya menjadi timnya Pak Paregi. Padahal apa? Sebenarnya banyak orang ingin jadi timnya beliau. Benar Ibu? Nggak tahu saya malah yang kepilih. Itulah sebabnya luar biasa sekali. Tuhan membukakan jalan. Dan sekarang saya jadi pendeta. Makanya di gelar nama saya itu ada insinyurnya, baru doktornya itu baru teologi. Itu beneran teologi. Amin Ibu. Jadi dulu teknologi, sekarang jadi teologi, beda-beda tipis. Nah, apa yang terjadi? Setelah saya jadi pendeta, saya kan juga dapat persembahan. Nah, istilahnya sesama pendeta adalah PK, persembahan kasih. Itulah kalau koordinator itu pada saat saya pulang salam tempel gitu Bapak Ibu. Nah, itulah istilahnya PK. Dan apa? Ya Bapak Ibu, jumlahnya berapa? Pokoknya saya kasih tahu itunya aja, perbandingannya dengan ketika saya engineer. Ketika saya engineer, saya dapat gaji, dan dibandingkan saya dapat PK pendeta Bapak Ibu, hasilnya 5 kali lipat. Jadi benar-benar seperti generasi Benjamin tadi Bapak Ibu, 5 kali lipat. Padahal dulu teman-teman saya nakut-nakuti saya, kamu ingin jadi pendeta? Oh, pendeta itu Senin Kemis makannya banyak puasa. Itu bohong banget. Ternyata tidak. Amin. Ternyata hasilnya luar biasa, bisa 5 kali lipat. Amin Ibu. Iya, karena itu saya benar-benar menghidupi anugerah. Bukan hanya saya korbankan, tapi juga saya alami dalam kehidupan. Amin Ibu. Itu dari sisi saya. Belum lagi kalau dari istri saya, wah udah luar biasa lah. Ya pokoknya saya sudah mengalami hal ini. Coba kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu. 5 kali lipat, Kejadian 45 ayat 22. Kepada mereka masing-masing diberikan Yusuf sepotong pesalin, dan kepada Benjamin diberikan Yusuf berapa? 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Setelah itu 5 kali lipat lebih kan? Dari bajunya saja sudah 5 kali lipat. Ditambah lagi 300 keping perak. Waduh, luar biasa. Karena itulah saudara hidup dalam anugerah itu, saudara bisa diberkati 5 kali lipat dibandingkan orang
yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Amin Ibu. Dan saya benar-benar mengalaminya. Jadi itu seperti tadi pesalin Bapak Ibu. Kalau pesalin itu ketika saya engineer dengan saya sekarang itu 5 kali lipat. Itu baru pesalinnya. Ditambah lagi 300 keping perak. Itu dari istri saya. Pas lah itu. Haleluya. Jadi karena itulah saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup dengan anugerah supaya hidup kita benar-benar diberkati, benar-benar sukses apapun yang kita kerjakan. Semuanya berhasil. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Ada yang semakin menarik sini Bapak Ibu. Pada saat mereka kemudian pulang Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa. Bahwa semua pembayaran gandum mereka dikembalikan oleh Yusuf. Itu seluruh saudara-saudaranya mengalaminya. Tetapi khusus bagi Benjamin ada spesial. Di karungnya Benjamin ada cawan perak, ada piala perak. Coba kita lihat aja dulu. Kejadian 44 ayat 2. Dan pialaku, itu pialanya Yusuf, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf. Jadi ketika saudara-saudaranya kembali, Yusuf memberikan perintah kepada pegawainya, masukkan cawan perak ke karung si bungsu, ke karung si Benjamin. Terjemahan bahasa Indonesia tadi saudara apa? Piala perak. Ya, itu sebenarnya kurang tepat terjemahannya. Saya cek dengan bahasa Inggris, itu apa tulisannya cup. Cup tidak selalu diterjemahkan piala, tapi bisa juga cawan. Tergantung konteksnya. Konteksnya seperti gini, saya ambil contoh. Thomas Cup, itu badminton Bapak Ibu. Saudara terjemahin apa bahasa Indonesianya? Piala Thomas, itu cocok. Tidak mungkin saudara berkata cawan Thomas, ya kan? Ya, karena bisa terjemahannya cawan atau piala. Tergantung konteksnya. Kalau Thomas Cup, terjemahan yang benar adalah piala Thomas. Benar itu. Tapi kalau dalam hal ayat tadi, itu kurang tepat. Cup harus diterjemahkan apa? Cawan. Jadi harusnya diterjemahkan tadi ya, taruhlah cawan perakku ke karung si bungsu. Itu yang pas. Kalau bahasa Inggris, kalau punya Alkitab bahasa Inggris, lihat, itu tulisannya cup. Harusnya cocoknya terjemahan apa? Cawan. Kenapa saya ingin tekankan cawan ini Bapak Ibu? Karena ini berbicara tentang Yesus. Jadi di cawan si Benjamin, ditaruhkan juga cawan perak ini. Ini memberikan pemahaman apa? Bahwa di dalam kehidupan Benjamin, kehidupan anugerah, di situ ada penebusan Yesus. Cawan perak tadi menunjukkan bahwa cawan ini telah kosong. Kenapa telah kosong? Karena yang berisi sebelumnya adalah murka Allah telah diminum habis oleh Yesus, sehingga menjadi kosong. Jadi kehidupan anugerah adalah kehidupan yang percaya, yang mengerti tentang pengorbanan Yesus, salib Yesus. Karena itulah harus disebut cawan perak, bukan piala. Itu piala Thomas bener, tapi kalau ini bukan piala. Ya Bapak Ibu, ini adalah cawan perak. Dan perak berbicara tentang apa? Penebusan. Dalam Imamat dikatakan, kalau ada orang bersalah dan berdosa, maka dia harus memberikan korban hewan senilai dengan shikal perak. Jadi perak itu berbicara tentang penebusan. Sama seperti juga Yesus dijual oleh Yudas seharga 30 keping perak. Jadi Yesus dijual untuk menjadi penebus kita. Yusuf dijual seharga 20 keping perak. Jadi Yusuf itu benar-benar gambar tentang Yesus. Dijual oleh abangnya. Jadi Yesus dijual 30 keping perak oleh Yudas. Dan lewat penjualan inilah maka Yesus mati, dan lewat kematian Yesus bisa menebus kita. Jadi perak selalu berbicara penebusan. Jadi cawan perak tadi ada pada karungnya si Benjamin. Artinya apa? Generasi Benjamin adalah generasi yang mengerti tentang cawan perak ini, penebusan Yesus ini, karya salib Yesus ini. Amin ya Ibu. Dan itulah kita saat ini. Haleluya. Jadi di dalam karungnya si Benjamin itu ada apa Bapak Ibu? Selain tadi saya minta garis bawahi cawan perak, apalagi saya minta garis bawahi? Uang pembayaran. Jadi artinya apa? Pada karung Benjamin, uang pembayarannya dikembalikan. Artinya apa? Benjamin bayar atau tidak? Dapat gandumnya. Enggak gratis, orang uang pembayaran sudah dikembalikan. Hal yang sama juga dengan kita. Penebusan yang kita alami dari Yesus, itu gratis. Saudara tidak bayar penebusan. Yesus yang membayar itu semua lunas di atas kayu salib. Itu menunjukkan apa? Penebusan yang kita alami, penebusan yang gratis. Saudara tidak bayar harga untuk penebus saudara. Enggak. Yesus telah bayar harga semuanya di atas kayu salib. Amin Ibu. Karena itulah tadi dikatakan uangnya dikembalikan di karungnya. Artinya apa? Penebusan Yesus saudara tidak bayar. Karena itu telah dibayar Yesus lunas. Sehingga bagi setiap kita, generasi Benjamin, penebusan Yesus adalah penebusan yang gratis. Nah, di dalam karung itu, apalagi Bapak Ibu, ada gandum. Jadi sebenarnya di dalam karung itu ada 3 jenis item. Pertama adalah cawan perak, kedua adalah duit kembalian, yang ketiga adalah
gandum itu sendiri. Benar Bapak Ibu? Ini berbicara apa? Gandum itu memberikan apa Bapak Ibu? Bagi saudara-saudara, bagi Benyamin, itu harus sumber kehidupan, itu makanan. Tapi makanan bagi kita hari ini bukan hanya gandum saja, bukan hanya roti saja, tetapi juga penebusan Yesus, firman yang hidup Yesus. Karena itulah Yesus berkata ketika dicobai adalah manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ketika dibuka karung tadi, memang benar, bukan hanya gandum untuk membuat roti, tapi juga di situ ada firman yang hidup, Yesus yang menebus kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, generasi Benyamin bukan saja dikenyangkan secara jasmani oleh roti, oleh gandum, tapi mereka juga dikenyangkan oleh firman Tuhan, oleh penebusan Yesus. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itulah ada di karungnya Benyamin. Di karung Benyamin bukan hanya ada gandum, tapi juga ada piala perak yang kosong. Jadi kehidupan Benyamin, generasi Benyamin bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari hidup dari penebusan Yesus, dari firman yang hidup. Sedangkan saudara-saudara yang lain tidak. Tidak ada cawan perak ya, hanya ada gandumnya. Berarti apa? Generasi hukum Taurat, generasi yang hanya dikenyangkan secara jasmani saja, tapi rohnya tidak. Tapi bagi kita hari ini yang hidup dalam anugerah, saudara bukan saja dikenyangkan perut saudara dengan berkat jasmani, tapi berkat rohani juga. Cawan perak juga mengenyangkan kehidupan roh kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yusuf mendahului gambaran Yesus naik ke surga. Nah, jadi pada saat saudara-saudaranya ketemu dengan Yusuf di Mesir Bapak Ibu, apalagi pada saat bapak mereka namanya Yakub mati, saudara-saudaranya menjadi ketakutan. Waduh, bapak kita sudah mati, mungkin selama ini Yusuf segan kepada bapak sehingga dia tidak menghukum kita. Lah sekarang bapak sudah mati. Wah, jangan-jangan inilah saat pembalasan Yusuf terhadap kita, karena dulu kita jual dia. Jangan-jangan sebentar lagi kita dijual oleh Yusuf. Nah, pada saat mereka ketakutan itulah mereka kemudian datang kepada Yusuf, sujud menyembah kepada Yusuf, bertanya kepada Yusuf. Lalu apa jawaban Yusuf? Jawabannya luar biasa. Dan ini sebenarnya gambaran Yesus naik ke surga. Kok bisa Pak? Kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 45 ayat 7-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk apa? Menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari kamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sekarang lihat kepada saya. Dan itulah yang terjadi pada Yesus. Yesus mendahului kita ke sorga supaya apa? Menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Sama seperti Yusuf menyediakan tempat bagi saudara-saudaranya, supaya nanti setelah selesai semua, Yesus menjemput kita, dan nanti kita bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika kita bersama-sama dengan Yesus, Yesus bisa memelihara kita, bisa menghidupi kita, bisa menolong kita. Persis sama seperti ucapan Yusuf tadi. Aku mendahului kamu karena Allah menempatkan aku. Supaya apa? Aku menjadi kuasa atas Firaun, kuasa atas istana Firaun, kuasa atas Mesir. Supaya aku bisa memelihara kamu, memberikan hidup dan pertolongan kepada engkau. Sama dengan Yesus. Yesus duluan ke surga, supaya nanti kelak kita nanti bersama-sama di surga, dan Yesus bisa menjamin kehidupan kita yang kekal, dan juga untuk menolong kita. Jadi Yusuf ini gambaran Yesus. Haleluya. Ya, lanjutkan lagi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi juga? Yusuf kemudian menempatkan saudara-saudaranya di mana Bapak Ibu? Di Gosen. Gosen adalah pinggiran sungai Nil, muara sungai Nil. Itulah Gosen. Jadi disitulah ditempatkan Yusuf, saudara-saudaranya yang gembala Bapak Ibu. Dan muara adalah tempat paling subur, dan itu adalah tempat yang terbaik di Mesir sebagai penggembala. Dan hal yang sama juga dengan kita. Yusuf inilah gambaran Yesus. Yesus akan menempatkan kita di surga, di tempat yang terbaik. Apa tempat yang terbaik di kerajaan surga Bapak Ibu? Di tata Allah. Itulah sebabnya kita nanti akan duduk di tata Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita baca ayatnya ini, dan ini menjadi ayat penutup khotbah ini. Kejadian 45 ayat 10-11. Engkau akan tinggal di tanah Gosen yang akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jadi ini benar gambaran Yesus. Berapa Ibu? Yusuf memelihara saudara-saudaranya, dan Yesus juga kelak memelihara kita di kerajaan surga. Bahkan sebelum surga, di bumi ini juga Yesus memelihara setiap kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa,
paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.